Sudah muncul, Kak. Iya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, sudah, Ya, sudah. jadi eh, sebelum saya lebih jauh membahas tentang materi ini, tentu nanti ada di sini Pak Direktur, ada Pak Ihsan, ya, yang nanti bisa menjadi teman kolaborasi, ya, di dalam rangka menanggapi nanti sebentar pertanyaan-pertanyaan ataupun eh, baik yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Tentu saya akan menyampaikan saja dulu ya secara umum bagaimana evaluasi diri akreditasi jurnal untuk tahun 2023. Nah, tentu sebenarnya ini harusnya kita membahasnya itu di awal-awal periode tahun 2023 ya Bapak Ibu. Ya, karena biasanya setiap tahun proses akreditasi jurnal ini itu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentu kalau kita dari ya ketika berbicara tentang evaluasi diri Bapak Ibu, maka ya kita sudah pengalaman ya. Apalagi Bapak dan Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan, ya itu biasanya di program studi ya sebelum kita mengajukan akreditasi itu ada evaluasi diri di program studi di fakultas maupun di universitas. Ya, bahkan di tingkat satuan pendidikan pun di sekolah, mulai dari PAUD, TK sampai SMA, itu juga melakukan yang namanya evaluasi diri. Tetapi tidak, apa ya, untuk evaluasi diri akreditasi jurnal, itu tidak seribet ya dan sehebat di dalam satuan pendidikan atau di perguruan tinggi. Karena ini jumlahnya hanya terbatas Bapak. Tetapi karena konsistensi di dalam hal pengelolaan yang kadang mengalami fluktuasi sehingga ini juga menjadi sulit Bapak Ibu ya. Karena makna dari evaluasi diri sebenarnya itu adalah bagaimana kemudian kita mampu ya mempotret ya, mempotret diri kita sebelum dilihat oleh orang lain. Kan itu ya. Secara hakikat ada di sana. Jadi bagaimana mempotret diri kita sebelum dipotret oleh orang lain. Nah, ini gunanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kadang kita selama ini juga karena sistem Arjuna ini yang buka tutup Bapak Ibu ya, kadang tiba-tiba buka misalnya sekian waktu setelah full ditutup lagi sehingga itu kadang periodisasi buka tutupnya itulah yang kemudian karena membuat kita kelimpungan di dalam hal proses akreditasi jurnal itu sendiri ya itu. Nah, tentu saya akan memaparkan langsung per butir-butir ya, baik dari sisi tata kelola manajemen maupun dari sisi substansi artikel ya, Bapak Ibu. Nah, perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, nama saya Muhammad Amran, SPD MPD. Ya, saya di sehari-hari di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nomor HP saya ada di sini, kemudian email saya juga ada. Selain itu Bapak dan Ibu ya, saya juga belajar mengelola jurnal. Ada 2 jurnal yang saat ini saya kelola di jurusan saya di PGSD. Kemudian saat ini juga saya menjadi anggota di RJI Sulawesi Selatan. Sekarang saya sebagai wakil sekretaris RJI Sulsel. Kemudian yang lain ya beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perjurnalan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu sekilas saja ya. Oke, kita langsung masuk Bapak Ibu. Jadi ya, untuk poin pertama itu Bapak Ibu, ada kan kemarin sebelum sudah dibahas, ya, sudah dibahas mengenai berapa poin pada manajemen, berapa poin pada substansi artikel, substansi ya. Jadi saya hanya meneruskan saja langsung ke poin-poinnya. Ya, kemarin sudah dijelaskan Pak Ilham maupun Pak Busro apa-apa saja yang harus dilihat, bagaimana syaratnya, ada 8 syarat yang harus dicentang pada saat didaftar dan seterusnya. Nah, intinya
Bapak dan Ibu sudah punya harus akun ya, akun di Arjuna, dan akun itu harus dihafal sepanjang masa selama Bapak dan Ibu Arjuna maupun ketika diwariskan kepada generasi penerusnya. Tentu akun itu harus tetap berlaku Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah penamaan jurnal. Ya. Jadi di sini di kolom ini kan ada subunsur, ada indikator dan ada nilai. Ya, untuk penamaan jurnal ya, itu spesifik mencerminkan super spesialisasi. Jadi intinya di sini semakin spesifik nama jurnal kita ya, maka itu semakin nilainya bisa lebih baik. Ya, misalnya saya Bapak Ibu di jurusan PGSD. Misalnya fokus ke pendidikan dasar. Ya, itu salah satunya. Biasanya kita juga kadang mengambil semua, misalnya jurnal di bidang pendidikan. Ya, ini kan kalau pendidikan itu sangat banyak. Atau jurnal di bidang ekonomi, ya pendidikan ekonomi. Tentu ekonomi itu banyak Bapak Ibu ya. Ada ekonomi akuntansi, ada perkantoran, ada keuangan, ada dan seterusnya. Ya, nah ini tentu harus disimpan spesifik. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa penamaannya sudah spesifik, maka pada saat nanti Ibu melakukan evaluasi diri, ya tentu sudah bisa memberikan di angka 2. Ya. Tapi kalau dirasa bersifat umum, maka nilainya 1. Ya. Dan kalau dia tidak spesifik atau memakai nama lembaga atau institusi lokal, maka dia 0,5 Bapak Ibu. Nah, ini jadi semakin spesifik penamaannya, maka tentu akan semakin tinggi nilai evaluasinya. Ya, Bapak Ibu ya. Nilai yang diperoleh berdasarkan. Jadi ada 3 indikator di sini yang dilihat Bapak Ibu ya dari sisi nama. Nah, catatan penamaan harus sesuai dengan data ISSN. Nah, ini juga saya sudah punya pengalaman Bapak Ibu, ada jurnal saya itu JPPSD. Ya. Selama ini itu JPPSD dulu titik 2 baru kepanjangannya. Ya. Ternyata di SSN itu waktu kami daftar itu kepanjangannya dulu baru dalam kurun JPPSD. Akhirnya Bapak Ibu itu tidak lolos di des evaluasi. Ditolak dengan alasan bahwa beda antara nama di website ya di OJS dengan nama yang ada pada ISSN. Nah, ini dipastikan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Karena ini banyak, jadi saya cukup bisa nanti sebentar di akhir kita bisa diskusikan. Yang kedua adalah kelembagaan penerbit. Nah, ini saya juga sudah lama ya diwanti-wanti sama Pak Ilham bahwa Pak Amran jika jurnalnya ingin tinggi nilainya di poin ini, maka harus punya lembaga yang bekerja sama, lembaga profesi ya, sesuai dengan fokus jurnal kita. Ya, misalnya kalau saya Bapak Ibu itu ada karena saya pendidikan dasar, maka ada namanya HDPGSDI, Himpunan Dosen. Nah, itu saya harus bekerja sama dengan Himpunan Dosen PGSD seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah ada jurnal kita ya yang bekerja sama dengan lembaga ya, lembaga profesi yang sesuai dengan fokus jurnal kita, maka itu bisa mendapatkan nilai di angka ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya organisasi profesi atau perguruan tinggi, ya hanya penamaannya misalnya berkaitan dengan ada di bawah lembaga perguruan tinggi, tidak mencantumkan belum ada kerjasama, maka bisa saja nilai kita ada di 1. Sedangkan penerbit selain A dan B, Bapak Ibu, itu ada nilai 1. Ya, misalnya organisasi yang sifatnya lembaga-lembaga yang misalnya memang bergerak di bidang jurnal Bapak Ibu sekalian, tetapi dia tidak punya kerjasama dengan lembaga profesi. Tapi kalau ada maka
ini bisa mendapatkan nilai 3 ataupun nilai 4 di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada catatan, ditulis di deskripsi dengan jelas ya, dan kontaknya. Jadi biasanya saya lihat ya di jurnal itu dilampirkan di tampilan depannya kerjasama dengan siapa, dan ada MOU yang ditampilkan Bapak Ibu. Nah, itu menandakan bahwa jurnal ini sudah melakukan MOU atau MOA ya dengan organisasi profesi yang sesuai dengan fokus atau skop dari jurnal tersebut. Tetapi di sini juga ada catatan Bapak Ibu ya, bahwa kerjasama dengan organisasi profesi itu harus tingkat pusat. Ya, tingkat pusat. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu punya jurnal misalnya di perguruan tinggi, ya sesuai dengan skop keilmuannya, skop jurnalnya, ya misalnya tentang perikanan, maka mungkin ada Persatuan Dosen Perikanan Indonesia. Nah, itu harus kerjasama dengan ketua pusatnya. Jadi yang kerjasama dengan misalnya perguruan tinggi kita. Kalau misalnya jurnal kita berada di bawah fakultas, maka di sana yang tentu yang bekerja sama yang menandatangani MOA itu adalah tekan dengan ketua pusat, di mana jurnal Bapak Ibu itu sesuai dengan skop yang telah Bapak Ibu tentukan. Nah, itu ya. Jadi bukan ya itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan cabang, kumpulan jabatan, bukan LSM. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, penilaian, penyuntingan, dan manajemen terbitan. Nah, ini berkaitan. Nah, di sini juga kadang Bapak Ibu ya, ini juga menjadi kendala di kita. Ya, karena kesibukan para reviewer ya, yang telah kita jadikan reviewer di setiap jurnal kita. Jadi, ini pelibatan mitra bestari. Jadi, kalau kita melibatkan reviewer yang berkualifikasi internasional di atas 50% dari total mitra, ya berasal dari 4 negara, yaitu poinnya 6. Kalau mitra bestari itu berkualifikasi nasional lebih dari 50% dari total mitra bestari berasal dari 2 hingga 3 negara. Nah, kemudian di sini yang ketiga, kalau melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional, ya lebih dari 50% dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri. Nah, ini biasanya kita rata-rata di sini, Bapak Ibu. Ya, biasanya. Tapi tidak tahu kalau Pak tadi yang dari Banjarmasin, mungkin dia punya kolega di luar, nah bisa saja dia di evaluasi dirinya ini main di 6 atau di 4. Yang penting Sama Pak, 2 juga. ya, yang penting Pak ya, ada histori ya, histori tentang keterlibatan mitra bestari itu yang menandakan bahwa mereka memang terlibat dalam hal mereview ya, atau mereview ya serahan-serahan daripada artikel atau paper yang kita kirimkan lewat OJS kita masing-masing. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian melibatkan mitra bestari setempat. Nah, ini dari institusi yang sama. Nah, ini juga banyak kita temukan ya, banyak jurnal yang mitra bestarinya itu hanya di dalam. Tetapi sekarang saya melihat trennya itu sudah di 2 ya, di poin C ini. Ya. Di poin C itu rata-rata sudah ada. Bahkan ya kita ini lagi belajar ya bagaimana melibatkan secara maksimal setiap reviewer itu. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ketika menyerahkan ya, mengirimkan misalnya lewat OJS itu, maka reviewer itu harus diingatkan bahwa ada paper yang telah dikirimkan dan seterusnya. Ini juga menjadi salah kita di pengelola jurnal Bapak Ibu ya. Kemudian bagian itu tidak melibatkan mitra bestari. Saya kira ini tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada, jadi pada kolom menu ya, masheadnya itu Bapak Ibu sekalian,
ini harus dipisahkan ya antara menu editor dan reviewer. Ya, saya juga ada yang, ya saya juga baru-baru alami, itu nanti Pak Ilham yang lihat bahwa ini harus dipisahkan. Kemudian lengkapi dengan CV publikasi jika tidak ada URL, maka dianggap tidak mempunyai rekam jejak publikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga harus menjadi perhatian. Kemudian kualifikasi editor atau review dilihat dari pengalaman. Nah, ini saya juga menjadi pengalaman bahwa ya setidaknya setiap penulis itu ya itu minimal harus ditampilkan ya, misalnya ketika itu sudah harus diintegrasikan dengan Google Scholar masing-masing reviewer atau editor kita Bapak Ibu. Ya, sehingga pada saat misalnya asesor mengklik nama editor, itu langsung muncul Google Scholar mereka. Ya, sehingga nanti di sana tentu secara otomatis akan terlihat, oh ini memang reviewernya aktif melakukan publikasi. Ya, karena kadang kita tidak sadar Bapak Ibu sekalian, saya biasa melihat beberapa jurnal, kalau saya mengunjungi jurnal, itu kadang saya coba-coba klik editornya, itu kadang kita tidak temukan Google Scholar-nya, dan kadang kita temukan tetapi editor tersebut sudah ada yang sudah pensiun, ya, ada yang sudah ini, dan itu yang kadang kita tidak perbaharui Bapak Ibu, sehingga ini menjadi sebuah pelajaran juga buat kita semuanya. Itu dengan penyuntingan. Kemudian lanjut, ini kan poin penyuntingan Bapak Ibu ada beberapa poin. Yang kedua adalah mutu penyuntingan dan substansi. Nah, ini. Baik sekali itu nilainya 3. Artinya Mitra Bestari itu ketat dalam menilai naskah. Ya. Artinya di sini Bapak Ibu, Mitra Bestari itu bukan mengomentari dari sisi tata tulis atau penggunaan bahasa, tetapi betul-betul konten, ya, konten daripada paper tersebut atau artikel tersebut. Ya, misalnya bagaimana dia mengomentari apa istilahnya novelty-nya, bagaimana dia mengomentari gap analisisnya, kemudian study of arts-nya dan seterusnya, ya, maupun citasinya dan bagaimana. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang penting sebenarnya. Kemudian baik, ya baik itu artinya Mitra Bestari itu naskah, memberikan catatan dan saran. Sedangkan tidak baik, nah, Mitra Bestari tidak nyata. Nah, tentu sekarang ini itu sudah ada ya teman-teman sekalian, selama Bapak Ibu melakukan sistem apa namanya publikasi secara normal, ya misalnya karena saya Bapak Ibu di OJS 2 selama dilalui dari beberapa ibu ya, mulai dari tahap apa namanya, mulai dari tahap editor, kemudian sampai kepada in review, sampai kepada in editing dan seterusnya, sampai kepada isu, maka insya Allah itu Bapak dan Ibu di sana sudah bisa terlihat aktivitas daripada Mitra Bestari tersebut. Nah, ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa komentar reviewer itu bersifat substansi. Ya. Kemudian jika tidak ada bukti reviewer yang diunggah, maka dianggap naskah diterbitkan tanpa proses review. Bukti review dapat berupa upload file. Jadi paling tidak itu Bapak Ibu, upload file pada review form. Nah, di sana saya kira sudah ada di sana, dan biasanya kita menggunakan 2 reviewer. Jadi select formnya itu ada 2 Bapak Ibu. Kemudian pastikan untuk memberikan perang editor. Ya, perang editor yang disediakan untuk asesor. Nah, jadi misalnya pada saat kita mendaftarkan itu sekarang Bapak Ibu ya, untuk Arjuna sekarang sudah harus mencantumkan akun editornya ya. Jadi user dan password itu harus dimasukkan di Arjuna. Jadi nanti untuk melihat ya bagaimana Mitra Bestari itu melakukan kerja-kerja mereka terhadap jurnal kita,
ya, kaitannya dengan bagaimana mereview bahan serahan kita ataupun paper, maka itu sangat nanti akan masuk menggunakan akun editor yang telah kita sematkan pada Arjuna. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian lanjut, kualifikasi Dewan Penyunting. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada ya, lebih dari 50% penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara. Nah, ini sama tadi berkaitan dengan penyuntingan di poin 1. Kurang dari 50%, kemudian lainnya belum berpengalaman menulis artikel. Jadi ini juga menjadi tantangan kita. Nah, makanya sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat evaluasi ini berkaitan dengan penyunting, ya bagus. Kita sebenarnya di pengelola jurnal itu harus melakukan pergaulan internasional, ya, harus membangun jaringan. Saya sadar juga ini Bapak Ibu sekalian ya, sudah puluhan tahun kita menjadi lecturer, menjadi dosen, tetapi mungkin ya kenalan kita di luar negeri itu masih sangat sedikit. Ya, nah, oleh karena ini jurnal, oleh karena itu mungkin saya sarankan ini Pak Ilham, kalau bisa nanti itu studi banding itu ke mana, ya, ILIN Education Indonesia ini bisa studi banding ke Malaysia, ke Filipina, kita mencari editor itu, mencari editor, mencari reviewer, dia betul-betul aktif sehingga jurnal kita mengarah ke misalnya terindeks bereputasi, apakah itu Scopus atau WOS, itu akan bisa kita capai. Nah, sehingga karena ini juga memang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini. Kemudian ini jadi tidak ada lagi Bapak Ibu ya mencantumkan pelindung, penasihat dan penanggung jawab. Yang ada di sana itu manajer and chief, manajer and editor, section editor, kemudian editor, kemudian kemudian reviewer ya Bapak Ibu, kemudian supporting IT dan seterusnya. Intinya tidak ada yang 3 itu Bapak Ibu ya, tidak ada. Nah, kemudian bukti keterlibatan harus ada ya, jadi bukan hanya pinjam nama. Ya, setidaknya Bapak dan Ibu ada histori ya Bapak Ibu yang mengirimkan naskah-naskah berbasis OJS ya, via OJS itu Bapak Ibu sekalian lewat email-email yang telah kita ya yang telah mereka sematkan ya pada saat register dan seterusnya. Apabila editor, nah ini ya saya ini sudah pengalaman juga Bapak Ibu, saya kemarin karena begitulah kadang kita keburu dengan sistem pendaftaran di Arjuna karena sudah mau tutup baru kita tahu, akhirnya saya lupa tambahkan editor itu ke masheadnya, ke menu tampilannya pada website jurnal saya Bapak Ibu. Padahal sudah ada ya, di blog pluginnya sudah ada. Tapi saya lupa saya lupa integrasikan ke masheadnya, akhirnya terjadilah ditemukan editor itu hanya dari institusi yang sama sehingga saya gagal evaluasinya di bulan Juli Bapak Ibu kemarin ya. Ini jadi evaluasi dirinya ini editor itu tidak ada dari tinggi yang lain, syaratnya kan minimal 2 ya, minimal, jadi minimal 2 editor itu salah satu diantaranya dari perguruan tinggi lain. Ini Bapak Ibu. Kemudian penilaian penyuntingan dan manajemen terbitan. Nah ini Bapak Ibu ya, terinci, lengkap, jelas dan substansi, dan tersedia contoh format atau format template. Nah ini juga saya kira ini kita sudah punya semuanya. Tentu setiap jurnal itu biasanya ya Bapak Ibu kalau sudah mau menentukan ISSN itu maka pasti sudah ada template. Karena sudah harus mensyaratkan minimal menerbitkan 5 artikel sebelum kita mengirimkan permohonan untuk ISSN-nya. Itu. Kemudian kurang lengkap dan kurang jelas 0,5. Nah, ini kita di sini biasanya ini kita sudah percaya diri ini
itu mencentang di angka 1 Bapak Ibu. Jadi catatan Bapak Ibu, author guideline-nya harus meliputi petunjuk penulisan tiap bab. Nah ini. Jadi ada di sana Bapak Ibu ya, misalnya di bab 1 itu pendahuluan isinya apa? Ya, apa yang harus muncul di bab 1 itu. Di bagian pendahuluannya bukan bab Bapak Ibu. Kemudian penggunaannya itu sebutkan penggunaan referensi manajemennya. Nah, misalnya kita rata-rata di Indonesia ini ya menggunakan Mendeley atau Sotero. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian gaya dan stylenya seperti apa? Kemudian template download, kemudian author guideline-nya, PS ya, kemudian submission tutorialnya dan template-nya. Nah, ini biasanya ada Bapak Ibu ya sekalian. Jadi kalau sudah ada submission, biasanya kalau kita klik submission itu langsung diarahkan pada register. Ya, itu biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita mengunjungi jurnal itu rasanya kita memang senang sekali. Kalau mengunjungi jurnal, diklik submission, itu langsung muncul register. Wah, itu enak sekali ya, penting. Nah, ini. Nah, tentu ini tergantung dengan bagaimana kesiapan ya dari setiap pengelola jurnal. Kemudian mutu penyuntingan gaya dan format Bapak Ibu. Nah, ini baik sekali, sangat konsisten antar terbitan dan antar artikel, kurang baik, kurang konsisten. Nah, ini Bapak Ibu tentu Bapak dan Ibu sudah bisa melihat saya ada di mana. Ya, apakah ada di poin A, poin B, atau poin C. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu ya. Nah, ini harus konsisten dalam hal layout. Nah, ini juga kadang kita karena keburu, ya apalagi kalau misalnya layout editornya misalnya sibuk, akhirnya kadang sistem layout kita itu tidak maksimal, akhirnya kadang beda. Misalnya minimal judul itu misalnya ya di template itu 14, font 14, ternyata misalnya kadang karena sibuk layoutnya biasa kadang menjadi 12 dan seterusnya. Ini juga menjadi salah satu inkonsistensi kita terhadap sistem mutu penyuntingan gaya dan format. Kemudian tentu di sini ya template kita itu Bapak Ibu sekalian gaya dan format itu bisa berubah tentu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, tentu perubahan-perubahan itu harus ke arah yang lebih baik. Tidak boleh kita melakukan perubahan tetapi tidak menjadi lebih baik. Ya, tentu misalnya kemarin sudah dijelaskan Pak Ilham bahwa kita bisa melihat ya jurnal-jurnal di di jurnal-jurnal internasional yang biasa kita lihat, yaitu template yang disajikan itu memang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya memang ya seperti ada jurnal saya yang baru itu saya minta tolong sama teman-teman untuk dirubah gaya dan formatnya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Tetapi itu kita tuliskan historinya pada pada laman web jurnal kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian manajemen jurnal ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu ya menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh, berarti nilainya 2. Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surel. Kemudian menggunakan manajemen melalui surel. Nah, ini 0,5. Ya, kalau misalnya Ibu menggunakan OJS secara penuh, berarti nilainya 2. Mulai dari submission, review, editing, hingga publishing dan archiving. Nah, itu Bapak Ibu sekalian menggunakan berbasis OJS full ya, tidak ada lewat WA dan seterusnya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu itu kadang masih kalau sudah itu ya harus ditambahkan ya lewat WA ya supaya yang dikirimi itu cepat merespon Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut ini saya penilaian substansi artikel Bapak Ibu. Ini kita masuk jadi tadi itu mulai dari slide 1 sampai dengan slide 9 itu berkaitan dengan mutu penyuntingan dan manajemen artikel. Kemudian lanjut ke
penilaian substansi artikel. Nah, ini. Misalnya Bapak Ibu yang pertama itu cakup keilmuan. Ya. Semua artikel sesuai dan fokus dengan skop jurnal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, misalnya karena jurnal kita, misalnya jurnal saya Bapak Ibu ya, misalnya jurnalnya Ibu misalnya tentang pendidikan ekonomi ekonomi koperasi, ya maka tentu harus semuanya berkaitan dengan perkoperasian. Ya. Kalau misalnya berkaitan dengan biologi, ya biologi murni, ya, nah, berarti Bapak Ibu harus tentu fokus ya berkaitan dengan biologi itu sendiri. Ya, begitupun dengan misalnya yang lainnya Bapak Ibu di bidang kesehatan, ya, di bidang keagamaan dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian sebagian artikel kurang sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Ya, misalnya ini kadang memang ya Bapak Ibu saya sendiri ini memahami kadang kita ada memang ya karena kita di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ya jiwa gotong royong, jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan itu yang kadang sulit ya kita nafikan sehingga memang Bapak Ibu juga ya ini kadang menjadi salah satu hal ya yang menjadi kendala-kendala kita di dalam hal berkaitan dengan fokus kita pada cakupan keilmuan ini. Tapi saya ya jauh lebih banyak yang konsistensinya tentu lebih kuat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bersifat bunga rampai Bapak Ibu campur-campur, berarti nilainya 1. Kemudian aspirasi wawasan. Nah ini Bapak Ibu distribusi asal penulis lebih dari 5 negara. Nah, distribusi asal penulis dari 3 hingga 5 negara per tahun ini Bapak Ibu ya. Maksudnya per tahun, jadi kalau misalnya Bapak Ibu terbit 3 kali setahun, 2 kali setahun, ya berarti anggaplah terbitan pertama 2 dari negara ini, kemudian 3 terbitan berikutnya, nah maka itu sudah bisa di poin A dengan nilai 8. Nah, kalau misalnya ini itu nilai 6. Nah ini menjadi perhatian juga buat kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ini memang ya perlu ya, makanya ini saya bersyukur Bapak Ibu ya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti setelah kegiatan ini kita mantapkan di grup, kita bisa saling bertukar ya Bapak Ibu untuk bisa saling apa namanya ya mencari ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tim penyuntingan misalnya mulai dari editor, reviewer dan seterusnya. Tentu mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini punya teman di luar, apakah itu di Malaysia, Singapura dan seterusnya, nah, itu bisa di bahan ya, untuk kita bisa kolaborasi dalam rangka meningkatkan jumlah-jumlah penulis yang bisa ya mengirim atau mempublis ya papernya di jurnal kita. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian ini diukur dari substansi asal penulis, ya fokus dan skopnya, kemudian tidak mempertimbangkan urutan authorship-nya, Bapak Ibu. Tetapi dia melihat berdasarkan distribusi lebih dari 5 negara, 3 hingga ataupun 3 hingga 5 negara, Bapak Ibu ya. Kemudian kepioniran ilmiah atau keasliannya. Nah, ini Bapak Ibu. Membuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi. Nah, tentu ini biasanya ya Bapak Ibu sekalian dampak penggirinya itu biasanya oleh teman-teman di kesehatan, ya, di sains, teknik dan seterusnya itu biasanya memiliki artikel yang memiliki dampak ya yang tinggi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian membuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi. Kemudian membuat artikel berisi karya orisinal memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup. Jadi di sini sangat tinggi, tinggi, cukup.
Dan kalau 0,5 Bapak Ibu kebaruan ilmiah saja. Ya, biasanya ya seperti misalnya jurnal-jurnal yang mungkin yang masih mau mengusulkan ya, yang baru pemula, nah, biasanya ada di poin C Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setiap artikel terutama pada bagian pendahuluan Bapak Ibu ini cirinya harus jelas permasalahannya ya Bapak Ibu. Dalam artian harus jelas landasan faktualnya. Ya, tentu di sana harus jelas yang mana dasarnya, yang mana dasarnya. Ya. Jadi yang mana faktanya dan yang mana idealisnya. Ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan kita di sana itu harus jelas. Kemudian gap analisisnya ya Bapak Ibu, kemudian ada kebaruannya dan tentu ada tujuan penelitian. Nah, ini kadang juga yang kadang lebih sering kita temukan rumusan masalahnya. Yang harap adalah di bab 1 itu ada di bagian pendahuluan itu Bapak Ibu ada yang memuat berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian makna sumbangan baik keilmuan sangat nyata kimia. Biasanya kita pilih aja di sini Bu, sangat nyata ya Bapak Ibu. Kemudian dampak ilmiah citasi 3 tahun terakhir itu di atas 30 itu nilai 8. Ya, jubilasi 3 tahun terakhir 15-30. Nah, ini hanya ini yang diharapkan Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana caranya supaya kita meningkatkan sitasi terhadap artikel yang terbit di jurnal kita adalah tentu harus dengan cara cepat Bapak Ibu. Nah, tentu di sini citasi 3 tahun terakhir itu ada ya Bapak Ibu berbasis dimension, research, micro academic research. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian lanjut penilaian substansi artikel, lanjut di poin 6 Bapak Ibu, sumber acuan. Ya, sumber acuan itu ya lebih dari 80% dari jumlah daftar rujukan nilai 3, 40-80% dari jumlah daftar rujukan, kurang dari 40% dari jumlah daftar rujukan. Nah, yang dimaksud Bapak Ibu sekalian di sini adalah pustaka primernya itu dari jurnal, prosidin, disertasi, tesis, dan lain-lain. Ya, saya ingat kalau misalnya saya Bapak Ibu mensubmit artikel ke jurnalnya Pak Ilham, itu saya disyaratkan harus citasinya 70% dari jurnal atau prosidin, Bapak Ibu. Ya, jadi hanya 30% disarankan dari buku atau sumber lain. Nah, itu Bapak Ibu biasanya itu. Jadi biasanya kalau dia sudah periksa paper saya, nah itu biasa evaluasi pertamanya. Ini Kak, citasinya masih ini harus ditambah, ini harus 70% citasinya dari jurnal atau prosidin Bapak Ibu. Bahkan memang mengapa sekarang dalam ilmu ya metodologi penelitian itu Bapak Ibu sekalian diharapkan citasi itu ditamakan dari jurnal ya dibanding dari buku karena dianggap bahwa publikasi yang ada pada jurnal itu berdasarkan riset-riset terbaru Bapak Ibu ya. Sehingga itulah alasannya. Kemudian kemutahirannya Bapak Ibu ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 80% itu daftar rujukan ya 5-10 tahun terakhir. Ya, 5-10 tahun terakhir. Bagaimana Pak Ilham? Masih ada waktu? Pak Ihsan masih ya? Ya, ini oke. Lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi diusahakan ini Bapak Ibu, ini juga ya menjadi pekerjaan kita juga ini. Ya, ini biasanya jadi pekerjaan editor ya untuk melihat ukuran ya, kemutahiran dari daftar acuan atau daftar pustaka atau daftar rujukan kita. Rujukan yang disubmit oleh para penulis kita. Nah, apalagi kalau saya pengalaman Bapak Ibu kalau menerima artikel dari guru-guru, aduh itu citasinya ada 85, ada 73, ada 90 dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan buat kita Bapak Ibu sekalian di editor ini ya. Jadi diharapkan 5
sampai 10 tahun terakhir. Insya Allah kalau sudah minimal 40-80% itu tercapai, maka itu nilai 2. Nah, maka substansi artikel kita untuk pemutahiran pustaka acuannya, nah, itu sudah bisa mendapatkan nilai 2. Dan saya kira ini tidak terlalu ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang ke-8 analisis dan sintesis. Nah, ini sangat baik dan mendalam, cukup baik dan mendalam, kurang baik dan kurang mendalam. Nah, apa yang dimaksud analisis Bapak Ibu sekalian? Apa temuan dari penelitiannya? Apa arti temuan tersebut? Bandingkan hasil temuannya dengan penelitian sebelumnya. Ini state of art-nya Bapak Ibu. Gap analisisnya di sini. Kemudian apa implikasinya dari temuan tersebut? Tentu biasanya ini kita munculkan di bagian pembahasan Bapak Ibu. Kemudian lihat Bapak Ibu penyimpulan. Nah, ini. Simpulan itu Bapak Ibu jangan lagi dibuat seperti ketika masih menjadi laporan penelitian di poin-poin. Tetapi ketika sudah diartikelkan, maka simpulan itu sudah harus dibuat dalam bentuk paragraf. Dan satu paragraf. Dan fokus menjawab tujuan penelitian. Itulah gunanya Bapak Ibu sekalian, harus dimunculkan tujuan penelitian di bagian pendahuluan, karena di sana nanti pada saat diperiksa oleh asesor, maka tentu dia akan melihat keterkaitan antara tujuan di pendahuluan dengan pada kesimpulan. Apakah berkaitan atau tidak berkaitan. Ini Bapak Ibu ya. Sehingga ini menjadi catatan-catatan kita juga ya. Baik saya maupun pengelola-pengelola jurnal yang lain. Ya, karena ini Bapak Ibu. Nah, ini memang menjadi kendala kita karena ya kesibukan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Dari setiap pengelola itu tentu berbeda. Ya, beda kalau misalnya Bapak Ibu memang fokus, nah, maka tentu bisa. Intinya Bapak Ibu, ya, saya belajar dari Pak Direktur ILIN ini, Pak Ilham, memang beliau itu fokus, sehingga luar biasa jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh beliau. Sehingga wajar kalau kemudian beliau itu menelurkan terobosan-terobosan dalam hal pendampingan, dalam hal subpenulisan artikel, dalam hal indeksasi, dalam hal pengembangan tata kelola dan seterusnya. Karena memang dia fokus Bapak Ibu sekalian. Kemudian penilaian gaya penulisan. Ini ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya gaya penulisan. Nah, keefektifan judul artikel. Nah, ini judul artikel lugas dan informatif. Kemudian lugas tetapi kurang informatif, tidak lugas dan tidak informatif. Ya, biasanya judul itu Bapak Ibu di template kita rata-rata mensyaratkan singkat, padat dan jelas. Artinya tidak boleh lebih dari 15 kata. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud di sini lugas dan informatif itu adalah tentu ya ketika ya para pembaca, para pengunjung melihat judul yang disajikan, maka dia akan tertarik dengan judul itu dan gampang memahami. Ya, saya ingat waktu belajar dulu Bapak Ibu di awal-awal mengelola jurnal, dia bilang singkat saja teman-teman. Tidak usah cantumkan Pak nama sekolahnya, nama kecamatannya, nama kabupatennya. Cukup saja sampai misalnya siswa. Ya, misalnya implementasi model jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Tidak perlu sebut nama lokasi supaya mengglobal Bapak Ibu, ya. Jadi karena Bapak Ibu misalnya contoh ya, kalau saya punya artikel lalu saya tuliskan misalnya sampai ke kabupatennya, Bapak Ibu lihat, wah ini nggak usah ditasi ini dari sini, nah, pasti kualitasnya tidak ini. Ya, tapi kalau tidak vulgar di bagian judul, maka pasti Bapak dan Ibu akan melihat daftar pustaka abstraknya. Ya, nanti di abstrak itu kan singkat Bapak Ibu ya. Misalnya menyajikan masalah, menyajikan metode penelitian, menyajikan hasil dan kesimpulannya. Ya.
Nggak perlu lagi juga vulgar di situ, karena kalau vulgar di situ nggak masuk ke isinya kan, Bapak Ibu. Nah, tentu biasanya kan semakin lama orang berada dalam jurnal kita itu tentu akan semakin bagus karena terbaca di apa namanya statistik pengunjungnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Nah, ini lengkap dan konsisten, misalnya nama, kemudian email dan institusi. Ya, ini secara paling tidak mengandung itu Bapak Ibu. Lengkap dan tidak konsisten 0,8. Tidak lengkap, tidak konsisten. Kemudian abstrak harus jelas, ringkas, ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini rata-rata kita sudah terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita berada ya di proses ini ya Bapak Ibu. Abstraknya itu sudah ya, ini apa bahasa Inggris. Kemudian ini satu. Kemudian abstrak sedikit ya. Abstrak kurang jelas dan kurang ringkas dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian abstrak jelas. Nah, biasanya kita karena abstrak itu tadi, biasanya kita sudah bisa mendapat mengevaluasi diri poin A. Kemudian kata kunci. Kata kunci ada konsisten dan mencerminkan konsep dalam artikel. Apa hilang? Suaranya hilang, Pak. Kamran, Pelan-pelan sudah standby? Siapa? Ya, sudah ada. Sistematika penulisan Bapak Ibu ya lengkap dan bersistem baik, lengkap tetapi tidak bersistem baik, kurang lengkap dan tidak bersistem. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti ya. Tapi ini tidak boleh main perasaan Bapak Ibu ya. Harus main ilmiah. Ya, jadi harus ada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai objektivitas, nilai-nilai integritas, dan seterusnya yang harus dimunculkan Bapak Ibu ya. Supaya proses evaluasi diri yang Bapak Ibu lakukan itu tidak tidak membual Bapak Ibu. Tapi harus faktual dan aktual. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu mengatakan diterpendukung. Ya, informatif komplementer, kemudian kurang informatif, tak termanfaatkan. Kemudian sistem pengacuan, baku dan konsisten, ya, dan menyerangkan menggunakan aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu ingat. Nah, ini makanya itu sekarang disarankan di setiap jurnal itu disematkan sistem citasinya menggunakan dengan aplikasi secara online, apakah itu Mendeley dan Satir. Saya lihat sekarang kita itu sudah menyematkan logo Mendeley, itu artinya bahwa jurnal itu mensyaratkan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley ketika menuliskan artikelnya. Kemudian sistem pengacuan dan pengutipan juga seperti itu ya Bapak Ibu, menggunakan kutipan standar, aplikasi pengutipan standar, dan seterusnya. Kemudian penilaian gaya penulisan. Ini lanjut lagi di poin 9 Bapak Ibu ya, masih sub penulisan. Kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, ini tentu bahasa Indonesia
yang berbahasa resmi PBB yang baik dan benar. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini biasanya kita sudah rata-rata berada di poin A karena sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaian penampilan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita melihat bahwa yang dipersyaratkan itu konsisten ukuran kertas ya yang kita gunakan di dalam template kita itu A4 ya. Itu nilai 1. Kemudian tata letak ya konsisten antar artikel dan antar terbitan 1. Tipografi konsisten juga dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, maka itu tentu akan memudahkan ya Bapak Ibu di dalam proses mengevaluasi diri dari masing-masing jurnalnya. Kemudian resolusi dokumen ya konsisten dan berkualitas resolusi tinggi, artinya tingkat keterbacaannya bagus Bapak Ibu dari dokumen yang disajikan dalam paper-paper kita. Kemudian jumlah halaman per. Nah, itu Bapak Ibu ini ya, apabila setiap terbit lebih dari 100 halaman, nah itu nilai 2. Tapi kalau pada setiap terbit hanya 25 sampai 99 halaman nilai 1, kemudian kurang dari 25 halaman nilai 0. Ini. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu kalau sudah dapat 10 artikel rata-rata di atas 10 halaman satu artikel, nah, berarti itu sudah bisa mendapatkan Bapak Ibu. Kemudian desain tampilan berciri khas. Ya, artinya punya ciri ya Bapak Ibu, minimal tampilannya ya tentu ada ciri masing-masing sesuai dengan di mana Bapak Ibu berada, sesuai dengan institusinya masing-masing. Kemudian lama website tidak bercirat dan seterusnya. Kemudian desain tunggu dulu ya Bapak Ibu. Ya, selain itu yang dilihat juga adalah desain sampulnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu sampul itu juga mencerminkan bagaimana. Jadi semakin apa ya informatif ya. Jadi bukan gayanya saja, tapi informatif dari sampul itu maka tentu akan mencerminkan daripada bahwa desain sampul yang disajikan oleh jurnal tersebut itu memang bagus ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya penilaian keberkalaan ini Bapak Ibu jadwal terbitan harus konsisten Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengatakan bulan 5 maka harus terbit bulan 5, jangan lewat Juni. Nah, ini juga menjadi salah satu penilaian ya yang sangat-sangat menentukan poin-poin akreditasi kita nantinya Bapak Ibu. Terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan. 80% itu terbitannya Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau 3 volume per tahun, maka 80% dari volume itu sudah terbit di atas sesuai dengan yang ditentukan. Sedangkan jika di bawah 40, nah, tentu Bapak Ibu. Kemudian penomoran penerbitan harus baku dan bersistem. Ya, nilainya 1. Penomoran halaman juga Bapak Ibu berurut dalam satu volume. Ya, berurut dalam satu volume. Kemudian indeks pencarian pada mesin pencari jurnal. Nah, ini Bapak Ibu ya, terinci. Kemudian berindeks subjek atau berindeks pengarang saja dan seterusnya. Ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah penilaian penyebar luasan. Jumlah kunjungan unik ke laman, kunjungan unik ke laman Bapak Ibu. Nah, ini rata-rata per hari untuk jurnal yang terbit. Misalnya lebih dari 50 kunjungan per hari, nilai 3. Kalau 10 sampai 50 itu nilai 2. Kalau di bawah 10 nilai 1. Nah, ini cara juga mendongkrak saya yang saya lakukan ya Bapak Ibu, menginstruksikan ke mahasiswa saya. Ya, apalagi saya mengajar metodologi penelitian, ya saya mensyaratkan setiap hari itu harus masuk melihat jurnal-jurnal yang apalagi kalau sudah menjelang akreditasi, bagaimana caranya kita meminta bantuan kerjasama dari adik-adik mahasiswa kita.
Karena kalau kita mau minta bantuan kepada teman sejawat, kolega kita dosen itu kadang tidak ada waktunya. Jadi mahasiswa lah yang kita minta bantuannya dan kerjasamanya. Kemudian pencantuman di lembaga pengindeks, Bapak Ibu, ini tentu pengindeks internal berpusat nilai 8. Nah, ini saya kira ini berat juga ini. Tapi kemarin Pak Busro itu sudah mencapai ini ya Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan kita berdoa Pak Ilham ini dengan Pak Dr. Ramlan itu mudah-mudahan ya paling lambatlah tahun depan itu bisa ada yang terindeks bereputasi jurnal mereka. Kemudian tercantum dalam pengindeks internasional ya Bapak Ibu tentu yang dibawa bereputasi ya, yang sedang. Kemudian pengindeks nasional. Kemudian ini memiliki DOI, ya memiliki DOI. Tiap artikel memiliki alamat laman permanen tiap artikel, tidak memiliki DOI 0. Nah, tapi ini kan dipersyaratkan oleh akreditasi bahwa setiap artikel itu harus DOI-nya aktif. Ya, ini saya punya pengalaman teman saya Bapak Ibu tidak lolos tes evaluasi reakreditasi. Jurnalnya sudah bagus, sudah tes DOAJ, tapi DOI-nya tidak aktif sehingga tidak lolos tes evaluasi. Hanya satu komentarnya, DOI artikel tidak aktif. Nah, ini bisa menjadi perhatian kita. Apabila ada Bapak Ibu yang bermasalah dengan DOI-nya, ya itu bisa. Kan ini ditangani langsung oleh RJI, ya bisa kolaborasi dengan Pak, minta bantuan Pak RJI. Ya, di profesinya masing-masing ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira ini sudah luar biasa ya. Saya kurang lebih 60 menit menyajikan materi ini dan tentu apa yang saya sajikan Bapak Ibu sekalian ya mungkin tidak bisa memuaskan ya Bapak Ibu karena memang saya hadir di sini bukan untuk memuaskan ya. Bukan untuk memuaskan tapi hanya menjadi penyambung lidah Bapak Ibu sekalian dari teman-teman yang sudah menyusun sekelumit instrumen penilaian, instrumen akreditasi berkaitan dengan akreditasi jurnal di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Adapun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silakan ditulis aja Bapak Ibu di kolom chat. Nanti saya, ada Pak Ilham, Pak Ramlan, dan Pak Ihsan bisa sesuai dengan kemampuan kami. Saya kira ini Bapak Moderator Pak Ihsan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.